jadikan suatu apapun nur Nabi Muhammad, dan Allah utusnya Nabi Muhammad, dan Allah angkat Nabi Muhammad, alias Allah angkat itu meninggal di hari Senin. Ini malam yang sangat mulia, malam yang sangat indah, yang dinanti-nanti para ulama. Malam Senin, nanti tahu bukan malam Jumat, tapi malam Senin. Makanya ya Al-Imam Syekh yang di Mekah ya, Said Maliki ngarang kitab Haja fi Isnin. Ada apa di malam Senin? Orang yang tahu malam Senin, dia akan mengendus aroma baunya wangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi malam Senin. Makanya ulama-ulama besar berharap meninggal di hari Senin atau malam Senin. Kenapa? Kemangkatan Rasulullah, diutusnya Rasulullah, dijadikan nurnya Rasulullah, diturunkannya wahyu ilahi yaitu Al-Qur'an. Malam Senin luar biasa. Malam Senin. Itu. Khalaqan nur qabla qusay, Allah jadikan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah jadikan segala sesuatu apapun. Di malam Senin Allah jadikan nur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu sahur itu doa mustajab. Ya. Nah, Allah Ta'ala meniupkan ruh ke ibu Rasulullah siapa? Sayyidatina ibu Rasulullah siapa? Sayyidatina Aminah. Ditiupkan ruh waktu sahur. Ini, makanya waktu sahur manfaatkan. Waktu sahur jam 4 mau dekat subuh 10 menit, 20 menit, 30 menit mau dekat doa mustajab. Doa mustajab. Dari mulai jam 4 mau sampai dekat subuh itu doa mustajab. Banyakin baca istighfar. Ya, istighfarnya yang gampang. Ya, ini amalan nih, istighfar yang gampang, amal rezeki. Ya. Pasti tidak rezeki. Ente amalin. Itu. Ya, kata guru ana begitu. Baca istighfarnya astagfirullahaladzim li walidayya walil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Baca istighfar dari mulai jam 4 sampai subuh. Baca istighfar, pasti pagi ada duit, ada rezeki. Itu makanya hebat Syekh Wana Khalil, gurunya para wali. Ya, orang mau minta amalan apapun dikasih istighfar. Nggak punya anak dikasih istighfar. Ya, padinya nggak panen-panen dikasih istighfar. Utangnya banyak dikasih istighfar. Karena pernah terangin dulu kan ya, istighfar ya. Ya, istighfar. Itu apapun Allah berikan. Kalau dosa kita diampunin, udah bersih, apapun Allah berikan. Istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, istighfar dan salat bagusan mana? Dua-duanya bagus. Istighfar yang suruh siapa? Nabi Muhammad. Itu kalau orang udah soal istighfar dan salat bagusan mana? Orang bego. Ya dua-duanya bagus. Yang suruh istighfar Nabi Muhammad. Itu. Yang suruh salawat Nabi Muhammad. Tuh nggak ada perbedaan, sama semuanya. Tinggal tergantung sang pembaca. Gitu ya. Dia istighfarnya ingat dunia apa ingat kesalahannya? Istighfarnya kita bukan ingat dunia tapi ingat kesalahan kita. Ya, baik kepada Allah Ta'ala, baik kepada hambanya, ingat kesalahan kita dan kita taubat. Ya, nggak akan mengulangi lah. Punya ajem. Nggak bakal mengulangi lagi dari segala perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sulukul Murid. Adabus Sulukul Murid kalangan Al-Imam Habib Alwi Al-Haddad. Wa 'alal muridi ayastahida fi kaffi jawarihi anil ma'asi wal asab. Wala yukharrika say'an minha illa fi ta'atin wala ya'mala biha ila say'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Murid nih, mau jadi murid. Ya, apa kata beliau, seorang wali besar
Al-Imam Habib Al-Haddad yang orang baca ratibnya tapi nggak pernah baca kitabnya, ya. Zikir mulu, mulu, kikir jadinya, ya nggak pernah baca kitabnya. Ya. Wa alal murid, seorang murid ayastahida fi kafiz zawarid. Seorang murid mesti bisa bersungguh-sungguh menjaga anggota tubuhnya anil ma'asi. Anil ma'asi, dari segala bentuk kemaksiatan. Murid. Makanya belajar ilmu itu ya, nggak langsung belajar ilmu. Makanya kata Allah Ta'ala, wa yuzakki wa yu'allimul kitab wal hikmah. Bersihkan dulu hati, baru ilmu akan gampang masuk. Sedikit ilmu yang masuk, ketika diamalkan bertambah banyak. Sekarang banyak orang nuntut ilmu, tiap hari nuntut ilmu, masuk kagak masuk, gak keluar, masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Banyak gak? Ya, menuntut ilmu tapi nggak ada perubahan. Yang disalahkan majelisnya. Benar. Masa di majelis taklim anak-anak atau majelis taklim anak kecil dibacakan kitab Qurratul Uyun, pantas gak? Tahu kitab Qurratul Uyun? Qurratul Uyun kitab sek. Qurratul Uyun kitab sek. Itu ya. Bagaimana diajarkan bersetubuh yang benar. Qurratul Uyun. Itu ya. Masa anak-anak kecil diajarkan gituan? Atau orang yang belum tingkatannya, masing tingkatannya Sapina, diajarkan kitab hikam. Yang tingkatan dia berhudu belum tahu, bersuci belum tahu, diajarkan kitab hikam. Yang ada orang tadi so suci dan orang tadi merasa benar dan nggak demen kepada orang yang tidak benar. Paham? Dan dia nggak demen kepada orang yang tidak benar. Kenapa? Dia merasa suci padahal dia sendiri bodoh alias tolol. Gitu kan? Anak muda diajarin hikam, aneh aja belajar hikam, tamat kelar di buyut, tamat pondok pesantren aneh 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, aneh tamat, baru kelar tamat belajar hikam, kelarin dulu baru hikam. Ini muda-muda dikasih hikam. Ya kan? Ya, kasih share tadi di HP itu. Truk. Ya kan? Cari HP, kalam hikam. Kan hikam lu. Siapa tuh? Anak itu. Alam hikam. Aduh lupa namanya itu. Abangnya Hisam siapa itu? Abang Hisam apa Hisam? Ya. Kali. Aduh, astagfirullahaladzim begitu ya itu. Itu kalam hikam. Dia ada anak-anak kayak inti, anak muda diajarkan kitab hikam. Yang ada inti bukan bener, bego. Orang sok suci, tanda dia bego. Paham itu? Itu ya? Itu. Ya. Harus bisa menjaga. Ini salah satu karomah daripada Imam Habibul Haddad. Mudah-mudahan turunnya hujan, karomah Habibul Haddad Allah jadikan ya kebukanya pintu hati kita, ya bersih hati kita sehingga bisa masuk ke ilmu berkat waliullah Al-Imam Habibul Haddad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi seorang murid, orang yang belajar harus bisa menjaga anggota tubuhnya daripada kemaksiatan wal asami dan perkara yang bentuknya membawa dosa. Harus bisa menjaga. Ya, sekali lagi, ilmu itu cahaya. Yang namanya cahaya penuh dengan kelembutan. Itu tahu angin nggak? Kelihatan nggak bentuknya angin? Hah? Ketaki kelihatannya gue tampar merah, pak, bukan angin tuh, ya. Bukan angin kalau dikerok, bukan. Gitu, angin. Kan kita ruh itu angin, maka dibilang 4 bulan bayi mau lahir nafhur ruh. Angin. Ditiupkan ruh, makna tiup kan angin. Ya, ente nggak kentut-kentut. 3 minggu nggak kentut, perutnya sakit nggak? Paham gak? Ketika ruh inti dicabut yang angin, yang bentuknya angin, sakitnya luar biasa. Karena ruh itu melebihi kentut. Paham? Gitu ya. Tiupan tadi dari kotoran ruh yang suci. Paham ya? Gitu ya. Tuh, makanya manusia nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati. Hidup semua. Itu.
Hidup semua manusia yang kadang mati, di kuburan kadang mati, hidup semua. Hidupnya manusia di kubur seperti hidupnya di dunia. Di dunia tuh manusia yang selama hidupnya dia ngaji, di kubur ngaji. Di dunia tuh manusia tadi yang hidupnya sholat sedekah, di kubur dia sholat, menerima sedekah daripada anak-anaknya. Itu ya. Tuh. Ya, kalau di dunia tuh orang tadi main di dunia dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya main kalambor make up play, di kubur nggak main kalambor make up play. Dia hancur gitu ya, aduh. Tuh, nggak apa-apa main kalambor, nggak apa-apa main gaple, segalanya mainan nggak apa-apa, tapi tahu waktu. Masuk waktu sholat, masuk waktu panggilan, masuk waktu ngaji, sadar diri kita. Sebelum diri kita terhunus dengan pedang, kama qala Sayyidina Ali, al waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang. Jangan sampai lalai, mati kita. Takutnya kita mati lagi dalam keadaan lalai. Paham? Kita mati dalam keadaan lalai. Artinya mati dalam keadaan lalai sebulan ini. Ketika mati ruhnya dicabut, dia tidak mengingat Allah. Ruhnya dicabut, dia tidak dalam keadaan suci. Takutnya itu. Gitu ya. Ketika ruh cabut nggak dalam suci, makanya berhudu jangan pernah ditinggal. Dawamil hudu, biasakan hudu. Ya, maka Rasulullah bilang, "Dum ala toharoh tawasi rizki." Kau biasakan bersuci, rezekimu akan luas. Batal dikit berhudu. Mau kencing, habis kencing berhudu. Dari gini hari kita lakukan, kok kita biasakan hal yang biasa kita lakukan. Hal yang kecil kita lakukan, kok kita biasa lakukan sampai mau mati, kita dalam keadaan berhudu. Ketika orang mau mati keadaan berhudu, yang kata Rasulullah, matinya syahid. Ketika dia mimpinya pasti. Itu ketika dia dalam keadaan berhudu. Ketika nggak berhudu, ruhnya di awang-awang, muter-muter, pakai di bawah jin. Ngimpi tuh. Ya, ketemu Presiden Jokowi. Ya. Itu. Ya, lo akan jadi Joko lo. Ya. Bukan Jokowi itu Joko. Ya, tukang bakwan. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu mimpi. Jadi angan-angan kalau yang dia berhudu mimpinya pasti mimpinya indah. Dia untuk kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala kesalahan dia akan mengingat. Dengan segala kekurangan dia akan mengingat, dia akan sadar. Dia akan menjadi lebih baik, lebih taat lagi, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi seorang murid ingat, ayastahida fi kaffi jawarih anil ma'asi wal asam. Ini bilang lagi ini, orang jarang baca kitab Sulukul Murid. Ngaji. Mana lu? Lu ngaji masang lotri. Kalau kata ngaji gampang. Kata ngaji gampang. Susah. Gitu ya. Susah ngaji. Nggak semudah apa yang orang pikirin. Susah. Ya Allah. Sekarang kita pikirin lagi. Kalau kita sadar, kita jadi manusia ketika kita menuntut ilmu. Ya, dia menuntut ilmu di mana-mana bisa menuntut ilmu. Ya Allah, kemarin aja gue belum amalin, ya Allah dapat lagi. Ya, kata para sahabat, dari mulai sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, celaka gue dapat lagi yang kemarin gue belum jalanin, dapat lagi. Celaka. Bukannya benar tapi celaka, belum ada pandangan yang kemarin diberikan guru ada dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Ketika ada, celaka. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabi'in pengikut daripada Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngomong sebelum dia berbuat. Agama sekarang sekedar suara yang tidak membawa hikmah kepada sang yang disampaikan. Gitu ya. Hanya sekedar suara doang. Coba nih tadi yang ngajar kedua suara, apa udah ada di dalam dirinya apa yang dia ucapkan. Nabi Muhammad nggak pernah berucap kalau nggak berbuh, dan perbuatannya adalah ucapan. Ya akhir zaman tuh, ya kan, dai ngomong
sedekah makanya lu. Dia pantat kuning. Orang suruh sedekah dia nggak benar sedekah. Ya, sampai orang tuanya dilupain. Duh. Itu kan. Ada orang istilah sekarang, ada ibu tiri, anak tiri. Nggak ada dalam ajaran agama. Ketika seorang bapak, ya, dia punya istri meninggal, nikah dengan ibu, itu ibunya dia. Kenapa? Karena dia ngurusin bapaknya. Anaknya haram nikah dengan ibunya. Paham? Karena tadi ibu yang baru ngurusin babenya atau bapaknya. Gitu. Maka sampai sekarang ibu tiri, anak tiri itu langsung dibuang kata-kata itu. Nggak boleh. Kalau dia benar-benar beragama Islam, ngaku agama Islam, ya bawa dong nilai-nilai Islam. Jangan hanya berpakaian Islam, tapi nggak ada nilai-nilai Islam dalam dirinya. Itu kan? Itu anak tiri nggak ada. Anak inti, karena inti udah nikah sama bapaknya. Gitu ya? Nggak ada. Ya enak aja sama ibunya, enggak anaknya sama anak ibu tiri. Aduh subhanallah. Gitu ya? Ini banyak yang terjadi sampai sekarang. Ya begitu. Ada ibu tiri, ada lagunya tuh. Ibu tiri tuh. Apaan tuh terusnya? Apaan? Nyanyi. Suruh nyanyi malu lu pikir. Gua nggak bisa nyanyi pikir. Nggak ada seorang ibu tiri, anak tiri, nggak ada. Ya, Islam nggak pernah membedakan. Islam nggak pernah membedakan. Gitu kan? Nggak pernah membedakan anak tiri, ibu tiri, semua sama. Gitu kan? Karena tadi ibu tadi nikah dengan bapaknya, otomatis anak tadi jadi, ya ibu aja anak tadi jadi memanggil bapaknya yang nikah kepada ibunya ibu. Anak tiri, ya ketika anak tiri tadi ibu tadi nikah kepada bapaknya, anak ini otomatis menjadi anak yang ibu yang haram dinikah. Gitu kan? Oh, tuh sampai sekarang itu hal-hal seperti itu nggak pernah dibuang, ya. Nanti kalau ada masalah jangan masukin medsos ya. Kalau banyak masalah masukin, jangan pernah masukin ke medsos. Apa namanya? Segala apa namanya itu apa ya? Aib. Ya, segala aib jangan pernah masukkan ke medsos atau bikin status. Jangan pernah. Yang jelek siapa? Yang ngirim sendiri. Ya. Yang jelek yang kirim sendiri. Oh ternyata dia gini. Jangan pernah apa sih namanya itu ngupload. Ya, Anda nggak bisa tahu bahasa gitu. Namanya ngupload aib orang lain atau aib dirinya. Tuh ditulis tadi di ini status. Gue belum makan nih. Oh orang miskin tuh. Ya. Statusnya gue belum makan. Berarti orang miskin. Nah itu nggak apa-apa dikasih duit tuh. Mendingan bikin kayak gitu. Ya. Gue belum makan. Ya. Ada yang kirim. Jangan buka aib-aib. Terus aib tuh jangan. Itu kan banyak tuh udah hal biasa ya. Ya ngaku dia Islam. Waduh Islam. Jangan pernah ngaku agama Islam kalau dirimu tidak ada nilai-nilai agama. Orang siapa aja ngaku Islam, tapi dirinya nggak ada nilai-nilai agama. Nggak ada norma-norma agama. Itu ya. Jilbaban segalanya. Kayaknya hebat tuh anaknya Quraisy Shihab. Siapa itu yang penyiar tuh? Anak Habib Quraisy Shihab namanya Najwa Shihab. Kenapa inti nggak pakai kerudung? Setelah inti pakai kerudung. Ya belum tentu yang kerudungan bener. Dibalikin anaknya. Dengan Allah 5 tambah 5 kan 10. Betul? Enggak 5 tambah 5 aja menjadi 10. 2 tambah 8 bisa jadi 10. 7 tambah 3 bisa jadi 10. Ya kan? 6 tambah 4 bisa jadi 10. Artinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara gimana pun, yang penting dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu. Gitu. Jilbaban rapi tuh orang. Wah, Anda kena keseringan tuh. Jilbab rapi banget. Wah, Anda tanya, tuh. Pardunya wudhu berapa? 90. Oh, bego. Pardunya wudhu 90. Ya. Lu bayar pidyah. Ya.
Ya kan? Duh. Ya, katain Noy, Ustaz kok gila sekarang ya? Ya, kalau masih ketuk kayak gini Noy. Iya, mesti ada ketawanya. Iya. Itu. Jadi yang jadi berapapun ya hitungan 10 ya enggak 5 tambah 5 aja. 8 tambah 2 bisa jadi 10. 7 tambah 3 bisa jadi 10. 6 tambah 4 bisa jadi 10. Ya, gitu ya. 9 tambah 1 bisa jadi 10. Jadi gimana aja bisa orang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya disampaikan, tinggal caranya dengan inti sendiri. Ilmu kok nggak jadi mana-mana. Oh, ini gini nih. Berarti cara untuk menghadap Allah taala begini. Jaga daripada menjadi seorang murid, jaga dari segala bentuk kemaksiatan. Betul. Oh, inti nongkrong maksiat. Tapi inti punya tujuan. Orang yang maksiat tadi bagaimana untuk tidak maksiat. Ya, boleh. Oh, boleh banget. Tapi yang yang punya tujuan tadi harus punya kekuatan pondasinya mesti kuat. Kalau pondasinya kuat, bisa terlena dengan perempuan tadi, bisa terlena dengan minuman keras atau yang lainnya. Gitu kan? Pondasi orang yang menyampai tadi mesti kuat. Wala yuharrik say'an minha ila fi taati. Ingat ini. Wala yuharrika say'an minha ila fi taati. Ketika dia bisa menjaga segala bentuk kemaksiatan daripada dosa-dosa, ya wala yuharrik say'an minha ila fi taati, nggak pernah berubah dirinya kecuali untuk taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak pernah bergerak dirinya kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah bergerak mata dan telinga, semuanya anggota tubuhnya semuanya nggak pernah bergerak kecuali bergeraknya semua karena taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gitu ya. Tuh, hanya mandi niat ibadah. Tuh, mandi niatin ibadah. Tuh, buat ibadah. Yang kedua mau mandi, itu mau mandi. Dan ibadah juga buang sial. Mau mandi tuh buang sial. Ya Allah, hilangkanlah bentuk segala kesialanku. Buang sial, itu kan habis pulang kerja, keluar dari mana-mana aja itu. Mandi buang sial, buang penyakit. Tuh air tuh. Tuh, jangan lupa campur. Nah, kembang. Tuh. Bang apaan? Mau mayang. Hah? Mau bukan kembang mayang, bukan kembang 7 rupa. Tapi kembang cincau. Habis mandi makan cincau. Jadi mau mandi, niatin. Kita mau mandi tuh niatin, hilangkan segala bentuk penyakit, hilangkan bentuk kesialan. Ya, mandi kalau bisa ya yang perempuan pakai kekemben. Yang laki-laki pakai sarung. Jangan telanjang. Nasi bisa kayak Tarjan. Gitu. Jangan, yang bagus mandi lah perempuan pakai kekemben, laki-laki pakai sarung. Ini sunnah ini. Yo, coba telanjang. Tuh. Ya kan? Ya, lagi mandi tuh ya, nama telanjang dulu gitu. Kepleset pas mandi mati. Tuh. Ini enggak? Tuh, mati. Ya. Ada yang nggak mati satu, nah aja nggak turun-turun. Ya, rabangnya itu nggak turun-turun. Diinjak baru turun. Astagfirullahaladzim. Jadi seorang tadi yang dia apa namanya? Dia menjadi seorang murid, dia harus benar-benar menjaga anggota tubuhnya dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa, nggak pernah bergerak dirinya, nggak pernah melangkah dirinya kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu. Wala ya'mal biha ila say'an ya'uddu alaihi naf'uhu fil akhirah. Subhanallah. Dan orang yang tadi yang dikatakan murid, dia tidak pernah beramal dengan segala sesuatu ya'uddu ilaihi naf'uhu fil akhirat, kecuali sesuatu tadi membawa kebaikan untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, hebat seorang murid. Gitu ya. Itu. Jadi dia berbuat apa? Dia beramal, dia nggak pernah beramal kecuali semua yang dibuat membuat kemanfaatan untuk akhiratnya Allah Subhanahu. Ini kan salah satu bentuk. Ya.
bentuk daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ngaji dari maghrib segalanya, habis sholat maghrib, sholat isya, habis sholat maghrib, habis sholat wajib baca Rotibul Atos, baca kitab Rotibul Atos, kita baca kitab daripada karangan Al Imam Al Habib Al Haddad, Sulukul Murid. Ya, kata Arab lama banget Arab, gue benci melur, lama-lama Ustaz, gue benci melur Ustaz. Ya, Yarin, ya, udah cukup ya. Jadi, nah tambahnya besok aja. Ya. Jadi seorang murid nggak pernah beramal dengan segala illa sayan, dengan segala sesuatu apapun ya udu alaihi naf'uhu fil akhirat, ya dia beramal yang kembali kemanfaatannya untuk akhiratnya Allah Subhanahu. Tuh, amal dia. Ya, cuma sebentar di dunia, banyak buat baik. Cuma sebentar di dunia. Jangan pernah merasa lama, umur gue panjang, jangan. Itu setan. Ya, jadikanlah sholat kita sholat yang terakhir. Jadikanlah haji kita yang haji yang terakhir. Ketika ada perbuatan yang baik untuk akhiratnya ta'ala, kita niatkan untuk yang terakhir. Gitu ya. Itu, takut-takut. Ya, kita bilang yang terakhir, ketika bilang yang terakhir, kita nggak niatan gitu, kematian dah datang. Gitu. Kalau kematian datang kan yang terakhir. Oh, alhamdulillah. Terakhir husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mau meninggal, semuanya mau meninggal dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita sujud, dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan mengamalkan ilmu, dalam keadaan qiraatil Quran, nggak menyusahkan siapapun. Mau sebelum meninggal, pakaian kapan udah ada, papan udah ada, kuburan udah ada, duit setengah M udah ada, buat sampai satu haul. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.